Salam sejahtera. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dengan ayat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Beberapa waktu lalu ada seorang pengusaha terkenal berkata, di masa pandemi ini, jangan terlalu berpikir keras tentang seberapa banyak keuntungan yang bisa didapat. Namun jika kita dapat melewati masa pandemi ini dengan sehat dan selamat, itu adalah sebuah hal yang patut disyukuri. Saudaraku, berbeda dengan beberapa orang yang dengan sengaja mencari raupan keuntungan dengan menjual barang-barang APD di atas harga yang wajar. Bahkan ada yang sampai mencuri APD dari rumah sakit untuk dijual kembali dengan harga tinggi dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ada juga orang-orang yang memborong sembako sebagai persediaan berbulan-bulan kehidupan mereka, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain yang akan merasa kekurangan dan kesulitan mencari sembako yang sudah diborong habis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan tentang kebutuhan mendasar manusia yang sangat sederhana. Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana kita harus berdoa, yaitu untuk makanan kita yang secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Dalam hal sederhana ini Allah mengajar kita untuk hidup dalam kecukupan, bukan keserakahan. Dalam ucapan syukur, bukan keluhan. Dalam usaha kerja keras, bukan kemalasan. Dalam iman dan bukan keputusasaan. Dalam mengasihi, dalam membantu, melayani dalam kerelaan, apapun kondisi kita. Apa maksudnya? Saya tidak mengetahui bagaimana kondisi Anda dalam menghadapi pandemi saat ini. Mungkin ada yang biasa-biasa saja. Ada yang khawatir, ada yang cemas, bahkan ada yang terpuruk. Pada masa pandemi ini, kita mungkin belum lihat bagaimana tangan Tuhan itu menghardik virus corona. Sampai pada saat ini, virus corona masih ada di sekitar kita dan belum ditemukan vaksin antivirus corona. Mungkin ada di antara kita yang usaha dan pekerjaannya begitu sulit untuk berkembang. Ada yang terus berusaha untuk berhemat karena pemasukan tidak seperti biasanya. Bersyukur jikalau pemasukan Anda masih stabil. Dalam semuanya itu, mari hendaklah kita senantiasa yang pertama, saudaraku, tetap terus pegang janji Tuhan. Percayalah bahwa selalu ada jalan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Teruslah berharap dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, hal yang sederhana. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan hikmat Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin dengan keadaan ini menyingkapkan hal-hal yang baru mengenai rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Ada seseorang yang berubah haluan dalam bisnis yang melihat situasi pandemi saat ini dan bahkan menemukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Saudaraku, jangan lekas menyerah, tetap berjuang, tetap semangat dalam menjalani hidup. Yang ketiga adalah mencukupkan diri. Bersyukur atas apa yang masih kita miliki saat ini. Belajarlah untuk mengatur keperluan hidup secukupnya. Jika Anda diberkati kelimpahan, cukupkanlah sesuai kebutuhan dan salurkanlah berkat Tuhan kepada yang membutuhkan. Inilah saatnya mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Sebab tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita hanya pengelola, Bapa kita yang di surgalah yang menjadi pemilik atas kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita melalui pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.